Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Saya bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam online discipleship. Walaupun kita ketemu dalam online, dalam Zoom meeting seperti ini, tapi kita percaya ya, kerinduan Bapak Ibu Saudara, hati yang terbuka itu tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan gerak. Ya, hadirat Allah ketika kita memuji menyembah Tuhan juga mampu untuk menyentuh Bapak Ibu Saudara sehingga kita semuanya yang telah memuji menyembah Tuhan, tanah hati kita sudah digarap dulu ya, sehingga paling tidak setiap firman yang akan kita dengar itu akan cepat tertanam ya. Nah, kenapa? Tanahnya gembur, tanahnya subur di dalam hidup kita. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang persekutuan pribadi. Ya, saya buka dulu slide-nya, persekutuan pribadi. Wow, ini merupakan tema yang luar biasa. Saya percaya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Hubungan kita dengan surga itu tidak ditentukan oleh lingkungan Anda. Tapi tergantung tekad Anda sendiri untuk ketemu Tuhan, mencari Tuhan atau tidak. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan itu sifatnya personal. Jadi jangan Anda beralasan, ya karena lingkungan saya begini, ya keluarga saya begini, suami saya begini, istri saya begini, orang tua saya begini, anak saya begini, makanya saya tidak bisa mencari Tuhan. Ya, itu bukan alasan. Ya. Tekad Anda yang Anda bangun, walaupun ada tantangannya, tapi pastikan Anda bisa berjumpa dengan Tuhan sampai mengalami Tuhan di dalam hidup Anda. Ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu tema ini, yaitu tentang persekutuan pribadi. Ya, nah kita ambil contoh, saudara. Ternyata ya masalah bangun pagi dulu ya. Kenapa kita harus bangun pagi? Ternyata Tuhan Yesus ketika di muka bumi, dia juga punya gaya hidup. Dia bangun pagi-pagi. Kenapa Yesus bangun pagi-pagi? Karena dia mau ketemu secara personal dengan Bapaknya untuk menangkap agendanya supaya dia sepanjang hari itu boleh melakukan apa yang Bapak kehendaki sehingga semuanya akan sinkron dengan surga. Sekarang Tuhan Yesus ingin memasuki hati setiap orang yang mendengar ketukannya demi untuk memulihkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan Bapa. Nah, saudara, jadi kalau orang mulai menanggapi respon Wahyu 3 ayat 20, Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar perkataanku, ketukanku itu, lalu membukakan pintu dan mempersilahkan aku masuk, aku akan masuk ke dalam orang itu. Nah, sebenarnya apa tujuan Yesus masuk ke dalam diri Anda? Yesus itu akan menjadi pengantara yang membawa Anda bisa terkonek kembali dengan surga atau dengan Bapa. Nah, kenapa kita harus perlu Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus dahulu masuk ke dalam diri kita, supaya sampai kita akhirnya baru bisa terkonek kembali dengan Bapa atau dengan surga. Saudara, kita tahu bahwa hubungan yang terputus pada masa Adam dahulu, ya, kini akan diperbaiki kembali dan ya, ia akan berkomunikasi secara dekat dengan kita lagi. Juga dengan demikian, hubungan dengan Bapak kita nanti akan tersambung kembali. Perhatikan, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita ini. Setiap pagi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk melakukan hubungan pribadi dengan Bapaknya. Kapan itu dilakukan? Sebelum semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang hari. Kalau saja Anda kita lihat,
Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang turun dari surga, dia perlu melakukan hal ini sebelum melakukan pelayanan atau kegiatannya sepanjang hari. Sekarang, betapa terlebih perlu kita juga melakukan hal yang sama, ya, dengan Bapak kita seperti apa Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kalau saya tanya Bapak Saudara, Anda dengan Tuhan Yesus itu hebat mana? Anda dengan Tuhan Yesus itu hebat mana? Selalu jawabannya, dia bilang, ya hebat Tuhan Yesus lah Pak. Tuhan Yesus kan dari surga, dia anak Allah, walaupun telah menjadi manusia. Ya, nah, kalau Anda bisa mengatakan Tuhan Yesus lebih hebat daripada Anda, dalam perkara ketergantungan Tuhan Yesus dengan Bapaknya ini harus menjadi perhatian kita juga. Kalau dia yang Anda anggap hebat saja, masih memerlukan Bapak dalam setiap hal, sehingga dia harus bangun pagi untuk menyesuaikan agendanya dengan surga, baru dia melakukan kegiatannya. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kenyataannya, Anda lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Dalam tanda kutip, ya, Anda lebih hebat dari Tuhan Yesus, ya. Anda tak perlu minta konfirmasi, Anda tak perlu mengetahui agenda surga, lalu Anda mulai dulu kegiatan Anda, baru Anda minta Tuhan untuk bekerja sama dengan Anda. Ya, lebih hebat mana? Lebih hebat Anda, ya. Tapi sekarang Anda lihat, orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, hasilnya lebih baik mana? Anda sering gagal, betul? Anda sering mengalami jalan buntu. Anda sering mengalami keputusasaan. Anda sering mengalami fail dalam kehidupan ini. Tapi Anda lihat Tuhan Yesus, dia selalu berhasil dari setiap apa yang dikerjakannya. Kuncinya ada di mana? Sebelum memulai kegiatan, sebelum memulai segala sesuatu, sebelum memulai aktivitas dalam kegiatannya, Tuhan Yesus memastikan bahwa semua itu yang dilakukan adalah hasil dari hubungan pribadinya dengan Bapaknya di surga. Jadi ketika kita pagi-pagi berdoa, Anda jangan terus biasa seperti doa-doa orang kebanyakan. Menyodorkan agenda Anda, menyodorkan keinginan Anda, minta untuk disertai, minta untuk diberkati, minta untuk dibuat berhasil, minta untuk diubah ini dan itu. Ya, nggak usah itu dulu. Ketika Anda menyapa Bapak di surga, langsung Anda todong Bapak di surga itu. Bapak surgawi, apa yang harus terjadi di bumi? Menurut apa yang engkau inginkan, yang perlu aku kerjakan, yang engkau percayakan pekerjaan itu kepadaku, sehingga sepanjang hari ini aku boleh melakukan seluruhnya pekerjaan-pekerjaan yang engkau percayakan kepadaku. Tangkap itu baik-baik. Kalau Anda hanya punya waktu 1/4 jam, ya, di pagi hari, atau setengah jam, atau 1 jam. 1 jam itu Anda pergunakan untuk menangkap apa yang Bapak mau berikan arahan kepada diri Anda itu. Nah, nanti kalau Anda jalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak itu, kalau ada masalah, Anda bisa lapor kepada yang memberi perintah. Bapak, ini kenapa mengalami jalan buntu seperti ini? Kenapa ini orang kok nggak mau merespon? Kenapa ini, kenapa itu? Anda boleh tanya sama yang menyuruhnya. Nanti yang menyuruhnya itu nanti akan memberi arahan berikutnya, ya, di lapangan itu, supaya Anda bisa menyelesaikan apa yang menjadi program Bapak yang dipercayakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Ya, bicara tentang program Bapak, ini enggak harus semuanya yang berbau rohani. Pak, saya kan bukan pendeta.
Saya kan bukan pengajar, saya kan bukan penginjil, saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul, ya. Saya kan bukan hamba Tuhan full timer. Saya kan seorang bisnismen, Pak. Ya. Saudara, rencana Allah, pekerjaan Allah Bapa ini itu mencakup dalam setiap segala aspek, Saudara. Ya. Banyak orang kadang-kadang ya membatasi cara kerja Bapak. Anda pikir Bapak itu kerja hanya di kalangan rohani? Oh, tidak. Kadang-kadang Bapak itu juga bekerja juga ya di kalangan sekuler, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda juga. Karena apa? Semua orang punya area masing-masing. Karena saya telah mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, ya. Itu area saya. Yaitu apa? Tentang hal pelayanan. Nanti kamu akan doain orang itu. Nanti kamu akan berkhotbah tentang ini. Kamu akan begini-begini. Di daerah pelayanan. Karena saya seorang hamba Tuhan. Kalau Anda seorang bisnismen, Anda seorang pengusaha, nanti Tuhan berbicara tentang usahamu juga. Di mana di dalam usahamu, kalau Anda berhasil, itu bukan karena Anda bisa, tapi karena Tuhan atau Bapak punya rencana. Ya, nah, saudara, sehingga melalui apa yang Anda upayakan, apa yang Anda usahakan, apa yang Anda kerjakan, goalnya cuma satu. Nama Bapak dipermuliakan. Amin. Dia kan katakan Tuhan, tinggallah di dalamku supaya kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah muridku dan Bapakmu di surga akan dipermuliakan. Amin. Nah, dalam segala hal. Tapi sekarang ya, polanya harus meniru Tuhan Yesus. Ambil waktu pagi-pagi untuk mencari Tuhan. Tapi bukan sekedar nyanyi gitu ya. Ku cari wajahmu, ya. Temukan dompetmu, temukan kasihmu. Ya, mungkin ada bilang, Pak, kok temukan dompetmu? Ya, mungkin ada nggak setuju, tapi kenyataannya itu yang Anda cari kan. Ketika Anda tanya tuh, cari Bapak, ketemu Bapak, apa yang Anda lihat? Bapak, dompetmu mana? Aku mau tahu isi dompet itu. Dan aku minta selembar saja. Ya, kan begitu ya? Nah, mencari wajah Tuhan, mencari wajah Bapak. Apa yang harus Anda temukan? Kehendak Dia harus terjadi di dalam kehidupan Anda. Karena itu yang diajarkan doa oleh Tuhan Yesus. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, malam hari ini, sekarang kita lihat, berapa lama kira-kira ya waktu yang kita butuhkan untuk kita itu bisa terkonek dengan Bapak itu. Nah, berapa lama waktu kita untuk Dia? Setelah Anda bangun tidur, ya, berapa lama waktu kita untuk Dia? Sedikitnya 1 jam saja dengan Bapak, agar Ia boleh mengisi kita dengan firman-Nya. Amin. Minimal 1 jam. Pak, bagaimana? Ya, kadang-kadang 1/4 jam aja udah kejar-kejaran, Pak. Itu aja saya udah nggak mandi. Karena harus buru-buru kerja. Ya, nah, karena bangunnya kesiangan. Ya, nah saudara, minimal 1 jam. Baru Anda bisa terisi. Ya, terisi oleh apa yang Dia mau taruh di dalam hidup Anda ini. Bapak Ibu Saudara, firman-Nya itu akan turun setiap pagi. Ya. Sebagai makanan rohani kita. Itu digambarkan dalam masa perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama, ya, dalam masa perjalanan orang Israel di padang gurun, di situ sebagaimana ya mana yang turun tiap pagi saat embun turun membasahi bumi itu. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus ini mulai memberikan teladan kepada kita. Kita baca beberapa ayatnya dulu ya.
Sehingga apa yang saya uraikan ini dasarnya ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat dulu ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ya. Jadi Yesus dia mengambil waktu, mengambil tempat yang strategis. Bangun pagi masih gelap, ya, belum ada orang beraktivitas, dan ia keluar pergi ke tempat yang terpencil. Ya, ada orang sih bangun pagi karena Anda nggak keluar kamar gitu ya, tidur lagi akhirnya. Bangun pagi-pagi keluar gitu ya, lalu mulai mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita lihat kenapa harus 1 jam. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya. Dalam Markus 14, ayat yang ke-37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja? Ya. Nah, saudara Anda melihat, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada para muridnya, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Berjaga-jagalah. Kamu akan tercerai-berai seperti domba yang kehilangan induknya. Anak ayam kehilangan induknya itu ya. Nah, atau domba kehilangan gembalanya. Berjaga-jaga. Aku akan berdoa. Yesus maju seperlemparan batu di depan dia. Yesus sedang berpeluh. Saat itu pergumulan yang luar biasa. Sampai boleh dikatakan Alkitab mencatat, ketika dia sedang bergumul itu, keringatnya, peluhnya, itu sampai keluar darah. Nah, menurut medis, saudara, ya, itu menandakan orang yang stresnya udah tingkat dewa. Sampai seperti itu, ya, keringatnya udah pori-porinya pecah semuanya ini. Kenapa? Ini beban, ya, tekanan, pressing yang luar biasa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus kala itu. Sampai Tuhan Yesus yang nggak pernah kolokan dengan bapaknya itu, hari itu dia bilang sama bapaknya, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Betul nggak? Ini bukan drama, saudara. Betul. Yesus itu mengalami pressing seperti itu. Tekanan yang sangat-sangat dalam. Ya, sampai secara manusia, Yesus itu bilang sama bapaknya, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Namun, bukan kehendakku, kehendakmu saja. Saudara, mungkin kita kadang-kadang juga pernah mengalami pressing di dalam kehidupan kita ya. Tekanan-tekanan hidup yang luar biasa. Tapi apa yang Anda lakukan? Belum seberat apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang pernah merasakan penderitaan sampai keringatmu berubah jadi darah? Ada. Itu enggak ya? Enggak ada. Enggak ya? Nah, saudara. Tapi Yesus sampai seperti itu. Tadi saya katakan ini stres tingkat dewa, saudara. Ya. Stresnya luar biasa. Nah, ketika gurunya sedang bergumul seperti itu, ya, sedang bergumul dengan apa? Agenda yang telah diberikan oleh Bapaknya, sebentar lagi kamu akan mengalami ini dan itu. Ya, dia berbalik kepada murid-muridnya yang ada di belakangnya. Dilihat, itu ke-12 muridnya, 11 muridnya, karena Yudas nggak ada di situ. 11 muridnya sedang tidur. Ya, ada yang ngorok sampai ngecas juga. Ya. Padahal gurunya sedang berjuang. Betul nggak itu? Mengalami penderitaan seperti itu, tekanan seperti itu. Lalu dibangunkan mereka. Hei, bangun, 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 bangun. Mereka bangun. Dia tegur Petrus. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja? Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan. Saudara, kalau Anda berdoa dalam 1 hari,
itu 1 jam. Itu oleh Tuhan Yesus hanya dikategorikan sebagai doa yang bersifat atau jenisnya berjaga-jaga. Ya, hanya doa yang berjaga-jaga saja. Jadi sebenarnya waktu kita untuk Tuhan itu minimal itu 1 jam. 1 jam itu jangan Anda akumulasi juga, ya Pak. Pagi setengah jam, siang 1/4 jam, sore setengah jam, mau tidur 1/4 jam. Kan udah lebih dari satu jam, Pak. Itu kan sudah 1/4 jam. Enggak, saudara. Ya. Kalau Anda, coba nih ya, kalau tujuannya itu mungkin Anda jalan 10 kilometer, ya. Anda baru 5 kilo, Anda stop. Anda balik lagi, mulai dari 0 lagi. Lalu Anda jalan lagi 2 kilo, ya. Lalu Anda jalan lagi 3 kilo, ya. Nanti malam dari rumah lagi Anda jalan lagi. Anda pikir Anda keluar dari rumah, itu ya, jalan keluar 3 kilo, jalan keluar 5 kilo, jalan keluar 2 kilo, jalan keluar lagi 2 kilo lagi. Anda pikir itu udah lebih dari 10 kilo ya? Enggak. Ya. Memang Anda melakukannya lebih dari 10 kilo. Tapi saudara, Anda tidak akan jauh dari rumah Anda ya lebih daripada 10 kilometer. Ya, itu harus total. Anda harus benar-benar saudara ya, jalan dengan Tuhan itu seperti itu. Jadi ambil waktu ya dengan dia benar-benar. Nah, selama 1 jam, 1,5 jam, ambil waktu. Kapan itu waktunya? Tergantung saudara, karena setiap orang punya kondisi, situasi masing-masing, ya. Nah, Anda adalah tuan atas hari Sabat, ya. Segala sesuatu sekarang ya tergantung Anda. Yang penting Anda bisa mencapai apa yang seperti Tuhan targetkan tersebut. Nah, paling bagus itu pagi-pagi. Kenapa, saudara? Setelah Anda tidur, ya, Anda kan istirahat. Lalu Anda bangun, itu fresh. Lalu Anda mulai, dalam keadaan fresh, masih kosong, belum terisi dengan keinginan-keinginan atau permintaan-permintaan dari orang-orang lain di sekitar Anda. Ya, Anda siap untuk diisi Tuhan lebih dahulu. Sampai dipenuhi. Nah, nanti kalau udah penuh dengan firman dari Tuhan itu, apa yang dari luar tidak bisa menembus dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena agenda Anda sudah full. Amin. Ya, kadang-kadang kalau sudah penuh jadwal saya, gitu ya, dalam 1 minggu gitu ya, nanti ada orang minta pelayanan. Waduh, ya, minggu ini udah nggak bisa. Kalau mau minggu depan ya. Ya, kalau Anda sudah dipenuhi lebih dahulu dengan agenda Tuhan, kalau ada tawaran-tawaran yang bukan dari Tuhan, Anda bisa juga untuk menolak, ya. Tapi kalau Anda masih kosong, Anda merasa, oh boleh juga loh, ya, masih ada waktu kok. Ya. Nah, saudara, Tuhan memberikan berkat-Nya, Tuhan memberikan firman-Nya pada pagi-pagi. Itu terjadi pada waktu perjanjian lama. Ini gambarannya, saudara, dalam Bilangan pasal 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ya, mana itu adalah gambaran firman Tuhan. Daud menulis di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga. Perhatikan teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, Daud itu luar biasa, saudara. Pada waktu pagi engkau mendengar suaraku, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Ya, dia percaya
bahwa mana itu akan diturunkan pada pagi-pagi. Oleh sebab itu yang kedua, Daud mengatur persembahannya. Persembahan yang baik, persembahan yang benar adalah mempersembahkan hidupku, hidup kita. Amin. Jadi kalau Anda tahu, sepanjang hari ini Tuhan akan intervensi dalam hidup Anda mulai persembahkan, Bapak, aku persembahkan hidupku. Silahkan ambil alih. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Ini mataku, ini mulutku, ini telingaku, ini hidungku, ini tanganku, ini kakiku. Ya, sehingga Anda bisa nyanyi nanti kalau sudah mendapatkan arahan agenda dari Tuhan. Anda berkata, tanganku kerja buat Tuhan, ya, mulutku sudah lagi sekolah begitu, ya. Apa yang Anda lakukan bukan karena Anda pengen, bukan karena Anda mau, ini adalah agendanya Tuhan, ya. Lalu Daud katakan, aku menunggu-nunggu. Apa yang dimaksud menunggu-nunggu di sini? Memberikan kesempatan untuk Tuhan, ya, melawat kita. Tuhan, dengar, kapan waktunya, kapan saatnya, aku tunggu. Walaupun saudara instruksinya sudah ada, hari itu mungkin Anda sudah mendapatkan remanya, mana itu dari Tuhan. Kapan melakukannya, itu pun Anda harus menunggu, waktu yang tepat sesuai dengan arahan Bapak selanjutnya. Amin. Banyak orang kadang-kadang, ya, mentang-mentang dia sudah mendapat nih, ya, agendanya begini. Tapi kapan melakukannya pun, Anda harus tanya kepada Bapak lagi. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kapan saatnya Anda berbicara? Kapan saatnya Anda pergi? Kapan saatnya Anda harus ketemu dengan orang ini dan itu? Saudara, semuanya harus seirama. Ya, ritmenya yang mengatur Tuhan nanti. Hidupmu akan tepat seperti, ya, Dia, gitu loh. Ya. Jadi Tuhan itu, Bapak itu, ya, akan mengarahkan sedetail seperti itu kepada kita semuanya. Ya. Nah, saudara, oleh sebab itu kita mulai belajar untuk ketemu Tuhan, masuk, menghampiri Dia di dalam hadiratnya. Nah, malam hari ini mau saya bahas sedikit, ya, tentang bagaimana menghampiri hadiratnya dan apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam hadiratnya tersebut. Nah, menghampiri hadiratnya. Apa yang harus kita lakukan dalam menghampiri tahtanya itu? Ketika kita menghampiri hadiratnya, kita akan ketemu dengan tahtanya. Amin. Nah, saudara, di sini ada pesan daripada Allah Bapa yang perlu kita sama-sama mau mengerti, ya. Nah, di bawah ini adalah pesan langsung dari Bapak bagaimana Ia atau Bapak ingin kita menghampiri Dia. Pesannya apa? Pertama-tama, persembahkan dirimu sebagai imam. Lakukan dahulu jika mereka memasuki hadirat Allah. Kenapa harus mempersembahkan diri sebagai imam ketika kita masuk dalam hadirat Allah? Karena suatu persembahan yang hidup bagi kepentingan Dia. Ya, ketika tubuhmu Anda persembahkan, tubuhmu nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup, ya, bagi kepentingan Dia. Kalau nggak dipersembahkan gimana, Pak? Kalau nggak dipersembahkan ya tarik ulur. Nanti dalam perjalanan kehidupan Anda sepanjang hari itu, Anda akan tarik ulur dengan Tuhan. Tapi kalau Anda serahkan, Anda tekan kontrak dengan Tuhan, ketika Tuhan meminjam, memakai tubuh Anda dengan rela, dengan cepat merespon tanpa harus banyak pertimbangan lagi, ya.
Nah, saudara, orang-orang yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan itu, mereka ya itu ibaratnya seperti imam-imam. Ya, apa itu imam? Imam Allah adalah milik Allah sepenuhnya, bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain agar menyenangkan hatinya. Ya, jadi ketika Anda mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, Anda sekarang punya status baru. Anda adalah imam. Imam itu miliknya Allah. Ingat ya, bangsa Israel itu ada 12 suku. Satu suku disebut suku imam, yaitu suku Lewi. Ya, suku Lewi itu ya nggak memiliki hak pusaka atau warisan. Tapi Tuhan bilang, apa yang menjadi bagian daripada Allah, ya, yang menjadi bagian daripada Allah, ya, itulah yang dinikmati oleh si Lewi itu. Ya, apa itu? Si Lewi itu dapat persepuluhan, saudara. Padahal persepuluhan itu kan miliknya Tuhan, betul nggak? Ya, miliknya Tuhan, miliknya Allah. Nah, jadi apa yang dimiliki oleh Allah boleh diambil, dinikmati oleh si Lewi tersebut itu. Suku Lewi itu. Karena dia imam. Hidupnya dijamin oleh yang punya, yaitu Allah sendiri. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita bisa mengerti ya di sini bagaimana Tuhan ya menginginkan Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan. Dan itu dianjurkan oleh Paulus dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya. Roma 12 ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ayo Bapak Saudara, yang belum pernah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mulai besok pagi, ya, Anda mulai belajar persembahkan tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan. Jadi jangan minta ini, minta itu ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Nomor satu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau supaya Anda nggak lupa, persiapkan lagu. Bapa, ku persembahkan tubuhku, ya, sebagai persembahan yang hidup. Ketika Anda nyanyi lagu itu, nanti Anda ingat apa yang harus Anda lakukan. Persembahkan tubuhku. Tubuh yang dipersembahkan ketika diterima oleh Tuhan, sekarang menjadi milik yang menerimanya, bukan? Bukan tubuhmu lagi. Anda sepanjang hari nggak punya hak atas tubuhmu lagi. Ini matanya Tuhan. Ini hidung-hidungnya Tuhan. Ini mulut-mulutnya Tuhan. Ini kaki-kakinya Tuhan. Amin. Ini tangan-tangannya Tuhan. Anda tidak akan ngomong begini. Gitu. Kalau ada orang nih mungkin ya, dia nggak senang dengan omongan Anda. Lalu Anda bilang, emangnya kenapa? Gua ngomong kan pakai mulut-mulut gua sendiri. Orangnya bilang, iya lu pakai ngomong pakai mulutmu sendiri. Tapi yang dengar kan telinga gua, bukan telinga lu. Nah, masih merasa punya mulut sendiri. Ya, aku melakukan ini kan nggak pinjam tanganmu, ini kan tangan-tanganku sendiri. Siapa bilang? Ketika pagi hari tubuhmu Anda persembahkan kepada Tuhan, tanganmu punya siapa? Ini tangannya Tuhan. Amin. Tangan Tuhan mau apa? Kakinya Tuhan mau apa? Matanya Tuhan mau lihat apa?
telinganya Tuhan mau dengar apa, mulutnya Tuhan mau bicara apa. Amin. Nah, Anda sendiri ketika mau menggunakan mata, mulut, telinga, hidung Anda yang telah Anda persembahkan kepada Tuhan, Anda harus minta izin Tuhan, betul nggak ya? Sadar maksud saya? Ngerti maksud saudara? Ya, kalau Anda belum persembahkan, Bapak, Tuhan Yesus atau Roh Kudus mau pakai mulut Anda, mata Anda, telinga Anda, dia minta izin dulu pada Anda ya. Bolehkah Bu Aida, aku pinjam matanya untuk lihat ladang yang sudah menguning? Bolehkah aku pinjam telingamu Bu Esther? Untuk mendengar seruan ya, jiwa-jiwa yang sedang menjerit itu. Apakah aku boleh pinjam kakimu Pak Andreas Sadaryanto gitu ya, untuk jalan dari Sunter ke Metro? Kok jauh banget ya? Nah, kalau belum dipersembahkan, Tuhan terpaksa harus minta izin, betul, kepada Anda. Tapi kalau Anda sudah persembahkan kepada Tuhan tubuhmu, Tuhan nggak perlu minta izin lagi. Justru sebaliknya, Anda kalau mau menggunakan seluruh anggota tubuh Anda harus izin sama Dia yang telah menerima persembahan tubuh Anda. Amin. Ayo, ditangkap betul-betul. Konsekuensi daripada mempersembahkan tubuh, Anda kehilangan hak atas tubuh Anda. Karena tubuh Anda sekarang dimiliki oleh Tuhan. Amin. Besok praktek. Setelah praktek, ingat-ingat nih pelajaran malam hari ini. Setelah saya persembahkan, tanganku bukan tanganku lagi, tapi tangannya Tuhan. Mataku bukan mataku lagi, tapi matanya Tuhan. Kalau aku mau pakai untuk kepentingan diriku, aku harus minta izin sama Tuhan. Jangan bilang ini tangan-tanganku sendiri. Ya, Tuhan nggak boleh urus-urus. Kalau Anda tidak persembahkan, Anda boleh ngomong begitu. Tapi kalau sudah Anda persembahkan, Anda harus minta izin dulu. Kalau dia mau pergunakan semua anggota tubuh Anda, dia tak perlu minta izin kepada Anda. Karena sudah Anda persembahkan dan seluruh tubuhmu telah dimiliki oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, ketika kita ada di depan tahtanya, tahta Allah itu kudus. Amin. Ingat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia melihat ada semak belukar yang menyala. Dan itu menarik perhatian Musa. Sehingga Musa boleh mulai tertarik dengan, kok ada ya semak belukar menyala, ya, tapi nggak kebakar. Aneh nih. Kalau kebakaran hutan mah sering, ya. Nah, kayunya kebakar. Ini tidak. Tapi ada nyalanya. Dia mau menyelidiki. Ini fenomena apa ya? Ketika dia mulai dekat, ada suara. Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab tanah yang engkau injak itu adalah kudus. Amin. Kenapa? Tanah yang biasanya Musa sudah lalu lalang lewat ada di situ, itu kan daerah penggembalaan Musa. Musa sering lewat tempat itu. Tapi kenapa dari itu, saat itu, ada suara yang mengatakan bahwa tempat atau tanah yang engkau injak itu adalah kudus. Karena yang Maha Kudus sedang bertahta di situ. Amin. Tahta itu punyanya yang Maha Kudus. Disebut tahta kudus. Areanya juga ikut kudus. Orang yang mau masuk di dalam hadirat-Nya, ketemu masuk ke dalam tahtanya Allah itu.
dia juga harus kudus. Amin. Oleh sebab itu, ketika kita masuk ke dalam hadiratnya, ada di dalam tahtanya Allah, pastikan ya. Karena itu, hendaklah tiap orang menyucikan hati nuraninya dengan darah anaknya. Tak ada yang dapat berkenan di hadiratnya kalau tanpa disucikan dengan darah anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara, dari persyaratan ini, makanya muncul sebuah lagu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Atau lagu yang lainnya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa diterima di dalam hadirat itu. Bagaimana kita bisa dikuduskan, bagaimana kita disucikan. Dengan apa kita boleh dikuduskan, dengan apa kita boleh disucikan. Hanya satu yang bisa menyucikan hatimu. Ya, apa itu? Darah Tuhan Yesus. Darah anak domba. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan rohmu. Amin. Ku rindu kemuliaan. Ya. Nah, saudara, basuh aku. Jadi minta, Bapak Surgawi, minta darah Tuhan Yesus boleh membasuh hati nurani kita. Kenapa yang dibasuh hati nuranimu, saudara? Kalau masalah tubuh, ya, kalau ada yang najis, itu cukup dengan air yang hidup, ya, cukup dengan air yang hidup. Aku tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataanmu dengan iman itu akan bisa mengubah keadaan anggota-anggota tubuhmu. Tapi tentang hati nurani, itu tidak bisa disucikan dengan air yang hidup atau dengan perkataanmu. Tapi harus dengan satu sarana, yaitu darah Tuhan Yesus. Amin. Nah, Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi minta ini darah Tuhan Yesus menyucikan hati nuranimu, sehingga kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup itu. Saudara, mereka yang datang dengan hati nurani kotor akan makin lama makin terganggu oleh hati nuraninya. Hati nurani mereka sendiri, maksud saya, ya. Dan tak mampu berdiri di hadapannya. Sekali semua telah dilakukan dengan tepat, ia akan menikmati hadiratku. Ini pesan daripada Bapak. Jadi hati nurani yang kotor, ya, nanti akan orang yang ada dalam hadirat itu bukan dia bisa tenang menikmati, gitu tidak. Ada hal-hal yang selalu menuduh dan itu mengganggu hati nuraninya sendiri, dan lama-lama dia nggak mampu berdiri di hadapannya begitu. Kenapa? Ada perasaan-perasaan tidak layak, perasaan-perasaan tidak berkenan, dan sebagainya itu muncul terus di dalam dirinya. Kenapa? Dia membawa hati nurani yang kotor. Hati nurani yang kotor itu penuh dengan dakwaan. Siapa yang kadang-kadang merasakan begini, ya?
ketika Anda lagi ada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratmu, ya, di dalam hadiratmu itu, ketika Anda di dalam hadirat Tuhan, lalu ada suara, ya, ada dakwaan-dakwaan. Kamu nggak pantas, kamu nggak layak, kamu tadi nyolong, kamu habis berantem, kamu nggak mengampuni. Siapa yang pernah merasakan gitu? Gak usah ngaku, nggak usah. Jadi hari ini, ya, nanti pengakuan langsung dengan Tuhan aja. Dulu saya sering begitu, udah jadi hamba Tuhan. Tapi saya nggak cerita pada jemaat. Saya, saudara, di depan, di belakang mimbar, pegang mic khotbah, saudara. Tapi ketika khotbah gitu, saudara, suara itu banyak, saudara. Saya lagi di altar Tuhan yang maha kudus, yang kudus itu. Ya, hati nurani saya nggak beres. Orang lain nggak tahu. Saya khotbah lancar. Ya, tapi dakwaan banyak. Munafik, bukan nabi, pikiran kotor. Ada sudah bunyi-bunyi seperti itu. Ya enggak? Ya, kamu aja bisa ngomong doang. Itu gitu. Enggak bisa melakukannya. Ada. Banyak seperti itu. Nah, kenapa saudara? Apakah yang harus di mimbar itu orang yang sudah sempurna gitu? Ya enggak juga. Tuhan menolong kita dari semua keterbatasan dalam hidup kita ini, ya. Tuhan akan Tuhan menolong kita sehingga tuduhan-tuduhan itu diredam seperti itu. Dengan cara apa? Sebelum datang ke hadirat Tuhan, sebelum ada di altar, di tahta itu, bereskan dulu darah anak domba itu. Basuh dulu, bersihkan. Ketika darah anak domba itu membersihkan Anda, ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, nanti suara-suara itu hilang. Kenapa? Anda lebih percaya akan pekerjaan Tuhan, penebusan Allah di dalam hidup Anda. Memang, saudara, dosa, kesalahan itu real. Tapi kasih pengampunan Allah itu jauh lebih real daripada dosamu itu sendiri. Amin. Ketika engkau diampuni, ya, walaupun orang masih melihat atau orang masih mungkin mengatakan Anda baru begini, mantan begini, apa ini dan itu, ya. Tapi saudara, hati nuranimu nanti akan memberikan sebuah keteguhan. Anda bisa berkata, ya, saya sudah diampuni, saya sudah ditebus, saya tidak seperti apa yang engkau katakan itu. Apalagi si pendakwa, ya, itu akan nyecer di dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang membuat kita tidak akan tahan, ya, tenang ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, saudara, berikutnya, ya, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang harus kita waspadai? Selain hati nurani yang kotor, yang akan mengganggu di dalam kehidupan kita. Bapak bilang begini, jangan menghampiri hadiratku dengan api asing. Atau aku akan membakarnya di hadapanku. Hal-hal dalam masa perjanjian lama adalah gambaran dari hal-hal dalam alam roh sekarang ini. Ya, coba baca dulu ayatnya. Dalam Bilangan pasal 26 ayat 61. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api asing ke dalam Tuhan. Ke hadapan Tuhan. Ke hadapan Tuhan. Jadi Nadab, Abihu, dia disamber, ya, mati di hadapan Tuhan. Karena dia mempersembahkan api asing. Gairan Bapak katakan jangan menghampiri hadiratku dengan api asing. Aku akan membakarnya. Sekarang muncul pertanyaan. Ya, apa yang dimaksud dengan api asing itu? Nah,
Apa yang dimaksud dengan api asing itu? Ya, apa yang dimaksud dengan api asing? Nah, saudara, api asing itu Roh Kudus memberitahu, ya, pengertiannya adalah api asing itu nafsu. Ya, nafsu. Anda tahu nafsu? Ya, itu keinginan. Ya. Lah, Tuhan bilang hawa nafsu, ya, nafsu. Tuhan nggak apa ya? Tuhan itu nggak merampas keinginan Anda, enggak. Tapi kalau keinginanmu sudah menjadi nafsu, ya, itu api asing. Nah, kalau Anda bawa kepada Tuhan, jadi keinginan di luar prosedur. Jadi ada persyaratan. Semua orang yang membawa api, ya, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di rumah atau di bait suci pada waktu itu. Cara membakarnya nggak boleh pakai api sembarangan. Dia sulut dari kompor ini, dari itu. Enggak. Ada api khusus. Ya, ada api khusus. Nah, saudara, jadi keinginan-keinginan pun harus disortir dulu situ. Khusus artinya kudus. Keinginanmu pastikan kudus. Kalau enggak kudus, di luar itu disebut api asing atau nafsu. Bakar. Ya. Ya, kebakaran ada di situ. Nah, saudara, pesan Bapak berikutnya. Hadir di dalam tempat kudusku adalah hal yang sangat serius. Kenapa? Bapak bilang, engkau memasuki sidang anugerahku. Engkau adalah anak-anakku. Walau engkau boleh bercakap-cakap dengan sikap ramah denganku, tetapi tentu ada aturan-aturan intern yang harus dilakukan dengan cermat. Aku kudus dan murni. Karena itu, aku menuntut anak-anakku juga seperti aku. Ya, saudara, kita boleh menyapa dia Bapak seperti keluarga, hubungan kita itu, Anda boleh santai dengan dia. Nggak usah formal. Ya, semakin formal Anda semakin jauh dengan dia. Walaupun Anda boleh ya melakukannya dengan santai ya, Anda sapa dia Bapak, Dad, apa-apa aja terserah ya. Anda sapa dengan mudah dia. Tapi saudara harus lihat sini ya. Walaupun itu bisa Anda lakukan dengan santai, berjumpa dengan Bapak, kongko dengan dia, dengan enak gitu ya. Nah, tapi ada aturan-aturan intern yang harus dilakukan dengan cermat. Tentang apa? Tentang kekudusan ini. Ingat ketika Lucifer, hatinya sudah nggak beres. Terpaksa, Bapak harus mengusir dia keluar. Tuh. Kan dia maha kasih. Dia kan maha ampun. Nah, ini aturan intern. Tempatku harus tetap kudus. Betul nggak ya? Jadi yang nggak kudus harus keluar. Nah, ini prinsip. Di dalam hadirat Tuhan, jaga kekudusannya ini. Ini paling penting, Saudara. Ya. Menghargai hakikat Allah, yaitu kudus. Yesus katakan, hendaklah kamu kudus, sebab Allah itu kudus. Amin. Ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapa di hadiratnya, bagaimana? Apakah Anda sudah memakai darah Tuhan Yesus, menguduskan hati nurani Anda? Hidupmu dikuduskan atau tidak? Kalau tidak, saudara, ya Anda akan mengalami banyak kendala, ya dalam hidup Anda. Nah, saudara, kalau kita sudah masuk di dalam hadiratnya, kita masuk dalam sidang hadiratnya Allah,
Apa yang terjadi di sana, saudara? Kemudian di dalam sidang hadiratku, harus ada dupa yang harum dinaikkan memenuhi seluruh sidangku. Apa yang dimaksud dengan dupa yang harum? Yakni pujian dan pemujaan yang kau naikkan. Itu adalah aura sukacitamu. Jadi mempersembahkan dupa yang harum. Pujian dan pemujaan. Jangan datang dengan wajah tertunduk atau berduka cita. Jadi ketika Anda di dalam hadirat Allah, ya, nggak boleh ada duka cita. Ya, jangan tunduk. Maka tegaklah kepalaku, ya. Nah, bersuka cita. Amin. Tak ada alasan untuk mempunyai perasaan buruk tentang pemeliharaan dan kasihku. Aku mengasihi anak-anakku dan dengan limpah aku memberikan anugerah dan berkat-berkatku. Ini apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi nggak ada alasan untuk berperasaan buruk tentang pemeliharaan dan kasih. Kita harus memandang Bapak yang ada di depan kita ini, Dia yang memelihara sebagai apa? Provider dalam kehidupan kita, penyedia apa semua yang kita butuhkan diberikan kepada kita. Jadi jangan curiga perasaan, oh Bapak, kenapa engkau umpetin, enggak kau berikan kepadaku. Pikiran-pikiran itu harus hilang. Ya, Anda harus melihat Bapak yang murah hati, Bapak yang berkelimpahan. Ya, dari situ muncul pengharapan. Tapi kalau Anda memandang Bapak sedang menyembunyikan sesuatu nih, ya, nah, Anda mulai petak umpet dengan Bapak. Oh kenapa begini, kenapa begitu, ya? Ada perasaan, ada curiga, ada tanda tanya. Anda tahu Bapak akan memberikan sesuatu pada Anda. Sehingga ketika kita datang hanya satu, matamu memandang Bapak, wajahmu penuh dengan sukacita. Amin. Coba saudara, kalau Anda ketemu ya dengan anak Anda yang akan Anda beri sesuatu, matanya melihat kemana? Kepada Anda ya. Wajahnya sukacita enggak? Sukacita. Tapi kalau Anda di belakang Anda itu, ayo apa di sini? Anak itu masih tanya-tanya. Dia bingung ya. Dia lihat kiri, lihat kanan, kalau macam itu. Jangan-jangan itu cambuk. Nanti saya akan dikebukin sama mama atau papa. Tapi kalau sudah ditunjukkan, Anda mengerti bahwa berkat itu mau diberikan kepada Anda. Matamu akan melotot melihat Bapak. Amin. Dan wajahmu akan bersukacita. Itu bagianku. Amin. Enggak boleh punya perasaan. Oh Bapak, kenapa engkau pelit? Oh Bapak, kenapa tidak engkau berikan kepadaku? Oh, enggak boleh ngomong begitu lagi. Percayai. Dia adalah Bapak yang murah hati. Dia adalah Bapak yang baik. Amin. Bapakku yang baik, ya, sangat ku cinta. Amin. Haleluya. Ya. Kenapa orang kadang-kadang ada di dalam hadirat Allah di depan Bapak, mereka curiga dengan Bapak. Karena ada yang ngomong yang lain, ya Dana. Kamu akan dikebukin tuh. Kamu kan salah. Kemarin nyolong ya. Di hadapan Bapak, kamu akan dihajar. Enggak ya? Siapa yang ngomong? Hati nuranimu dikotori. Ada yang bunyi si pendakwa di situ. Tapi kalau sudah Anda bereskan, Anda sucikan, enggak ada suara. Cuman satu suara dari Bapak. Aku sangat mengasihimu. Semua ini akan aku berikan, percayakan kepadamu. Suaranya cuma satu. Ya, suaranya cuma satu. Memang langkah-langkah yang harus kita ambil banyak sih seperti tadi, step by step ya. Untuk kita masuk sampai kita mengalami, bisa melihat Bapak seperti itu. Tanpa ada suara yang mendakwa omongan-omongan yang lain.
kecuali omongan Bapak yang berbicara tentang kasih itu saja, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dia nggak suka Anda muram. Ingat ketika Kain, ya, lagi muram, disamperin sama Allah. Kenapa mukamu muram? Kalau kamu berbuat baik, kenapa mukamu muram? Itu enggak ya? Ditegur. Kenapa? Karena Bapak nggak suka orang yang datang ke hadapannya mukanya muram. Betul nggak? Kalau ada salah dibenerin. Sebenarnya saudara, kesalahan daripada Kain itu kan nggak fatal. Dia mempersembahkan yang nggak persis seperti apa yang Bapak minta, betul? Kalau dia sadar, dia salah. Lalu dia mulai barter nih, ya, dengan Habel, ya, minta dong, ya, tak kasih pepaya 2 truk, ya, atau duren, gitu ya, 1 truk, gitu ya. Nah, tuker ya sama anak kambing 1 saja, gitu ya, anak domba 1 aja, kasih enggak? Kasih, betul enggak ya? Tapi, ya, Kain itu enggak begitu. Dia muram. Kenapa persembahanku tidak diterima? Kenapa Habel diterima? Kurang ngajar itu. Enggak ya? Nah, hatinya kotor. Samperin sama Tuhan. Kenapa mukamu muram? Ingat, ya, iblis sudah berdiri di muka pintu hatinya. Kamu harus berkuasa atasnya. Ketika Anda muram, yang datang siapa? Bukan Tuhan, hantu. Amin. Kan antara Tuhan dan hantu itu gampang. Tinggal ngomongnya dibalik aja. Tuhan, 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 Tuhan. Tergantung sudah. Anda mau berhenti di tu atau di han? Tuhan. Nah, waktu Anda han gitu kan. Anda kan muka Anda, mulut Anda kebuka. Senyum, han gitu ya. Kalau hantu, ngonyong. Kayak hantu juga. Tuhan, 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 Tuhan. Ketika Anda murung, yang datang si hantu. Tapi ketika Anda bersukacita, ya, Tuhan datang. Amin. Tuhan nggak suka anak-anaknya datang dengan tertunduk dan berduka. Oke, saudara, kita lihat beberapa ayat, ya, yang mendukung. Wahyu 8 ayat 4. Asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudara, dupa adalah doa-doa orang kudus. Ya. Jadi orangnya yang kudus. Dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Nah, Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ini ayatnya Kain tadi, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Ya, harus bisa mengatasi. Nah, harus bisa menang dari doa, dari apa? Semua gangguan-gangguan seperti itu. Nah, saudara, Matius 6:16. Tuhan nggak suka juga orang puasa dengan mukamu muram. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah memuram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, ada surah, ya, orang saya lihat tuh mereka puasa mukanya dibikin kayak muram-muram gitu. Kamu kok kayak lemes gitu, kenapa? Kamu nggak tahu ya? Dia lagi puasa loh. Ya, saya lagi puasa Esther. Ya. Saya lagi puasa Daniel. Saya lagi puasa Musa. Saya lagi puasa Yunus, macam-macam lah. Pokoknya yang pernah puasa.
Padahal Yunus itu puasa terpaksa, karena ditelan ikan nggak ada yang kirim catering. Nah, ada yang kirim catering dia nggak puasa. Nah, saudara, jadi kalau Anda puasa, mukamu jangan murung, jangan muram, jangan kusut, harus basuh dengan air supaya orang lain nggak melihat Anda puasa. Kalau puasamu itu diketahui oleh orang lain, Anda disebut orang munafik. Amin. Nah, saudara, ayat ini pernah dibahas oleh beberapa teman saya, kita diskusi. Bagaimana supaya kita ya kalau puasa nggak diketahui oleh orang. Umpama nih, ya kita hamba Tuhan. Lalu puasa, harus melayani orang, lalu kita datang ke rumah orang. Ya, biasa otomatis. Harus datang ke rumah orang, masuk rumah, orang pasti hidangkan paling enggak minuman ya. Minuman atau makanan kecil. Syukur-syukur kalau pas siang hari gitu ya, ada makanan besarnya juga. Ya loh, itu keberuntungan ya. Nah, makanya kalau saya jadwal bilang, siang aja ya. Sekalian makan siang. Nah, saudara, ya. Nah, jadi kalau Anda puasa, ketika dihidangkan makanan atau minuman seperti itu, kan nggak boleh bilang saya puasa. Gimana caranya? Nah, saudara, puasa jangan dipamerkan, ya. Kecuali dia orang dekat dengan Anda, kalau macam gitu ya. Oh, oke, mereka mengerti. Ada program, ada sesuatu yang sedang Anda mau pergumulkan atau sedang didoakan untuk supaya cepat untuk terjadi. Ya, untuk program gereja atau apa dan sebagainya. Nah, saudara, bagaimana caranya? Ya, teman saya bilang begini, ya, kalau dikasih minum, ya minum aja. Tapi kan puasa. Puasa bukan masalah minum, makan dan minum. Siapa bilang puasa masalah makan dan minum? Ya, tapi jangan banyak-banyak, jangan dihabisin. Ya, cukup aja minum. Banyak orang nggak nanya, kenapa nggak minum? Sorry, saya puasa ya. Nah, ketahuan akhirnya. Minum aja. Seteguk. Dia baru. Itu enggak. Ya coba dimakan dikit. Ya makan aja yang paling kecil. Jangan pilih yang gede. Nanti Anda kenyang. Makan aja. Batal ya? Siapa bilang batal? Ya. Nah, habis itu jangan terus pulang bilang ini, tadi kan udah keburu makan, terlanjur makan. Ya udah mampir warteg sekalian. Nah, itu beda lagi. Ya Anda cuma makan pada waktu kondisi seperti itu. Habis itu Anda nggak makan lagi. Jadi Tuhan tuh nggak melihat masalah makan dan minumnya. Tapi dilihat hatimu, bukan? Gitu ya. Nah, Tuhan bilang nih, kalau puasamu diketahui oleh orang, ya, kamu sudah mendapat upahnya ketika orang mengetahui, oh Pak Gideon puasa ya, itu upahmu. Ya. Nah, cuman itu tok, itu enggak ya? Biarlah kuasamu diketahui oleh Tuhan saja. Kalau Anda pamer-pamer kan apalagi, Anda disebut munafik, betul enggak ya? Nah, kalau ibu-ibu munawar, ya, pergi ke pasar nawar ini, nawar itu mau nawar namanya. Nah, saudara, cara waktu itu kita ngobrol-ngobrol, oh ya benar juga ya. Nah, supaya apa? Tidak mendapat upah saat itu juga. Nah, terakhir saudara, apa yang dipesankan oleh Bapak untuk hari ini ya, besok kita akan sambung lagi. Aku ingin dikasih oleh anak-anakku dan melihat buah dari kematangan mereka dalam pengenalan mereka kepadaku. Bapak bilang, aku bapakmu dan tak pernah kulakukan yang jahat terhadap anak-anakku. Itu kerinduan daripada bapakmu yang di surga. Dia ingin dikasihi oleh anak-anaknya. Ya. Dan dia mau melihat buah dari kematangan mereka dalam pengenalan mereka kepada Bapak itu. Dan perlu kita ketahui bahwa Bapakmu di surga tak pernah melakukan yang jahat kepada kita. Amin. Dia disebut Bapak yang baik. Bapakku yang baik.
sangat ku cinta. Amin. Dia mau membangun cinta itu antara engkau dengan dia. Dan dia mau melihat pertumbuhan di dalam hidup Anda. Kematangan Anda itu sampai di mana. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan sama sekali untuk berduka di hadapanku. Contoh Daud. Raja yang sangat kusayangi, ya. Raja kesayanganku. Dia ramah dan mengasihi semua pembantu dan stafnya. Dan dikasihi oleh mereka semua. Kau kira aku akan berlaku kurang dari yang dilakukannya? Maksudnya dilakukan Daud itu. Saudara, Anda lihat ya. Daud itu kalau Anda perhatikan, ya, dia sangat disayangi oleh semua anak buahnya. Karena dia begitu juga sayang kepada mereka. Bapakmu di surga lebih daripada Raja Daud terhadap kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan bahas lagi tentang motivasinya. Ketika Anda menghampiri tahta Allah itu motivasinya apa? Di dalam hadiratnya yang kudus, di depan tahta yang kudus itu Anda membawa motivasi apa? Nah, ini paling penting. Ya, jangan sampai ketinggalan. Besok kita akan lanjutkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.